Shalom, selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada siang hari ini kita jumpa lagi dalam acara bincang-bincang santai. Kiranya terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh ada pada hari ini, semuanya itu bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya oleh berkat anugerah Tuhan, firman Tuhan. Semuanya oleh kasih karunia Tuhan Allah sumber kehidupan. Kiranya kita berkata kepada batin kita, pujilah Tuhan wahai jiwaku, pujilah namanya yang kudus wahai segenap batinku. Beritakanlah keselamatan yang daripadanya hari demi hari, kebesarannya, kemuliaannya. Beritakanlah kepada bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib kepada suku-suku bangsa. Kita harus teguh di dalam iman, saudara terkasih. Kita harus taat, harus teguh di dalam pengharapan, dalam iman, dalam Yesus Kristus Tuhan. Terlebih lagi di akhir zaman ini. Pada saat ini, saudara terkasih, saya akan bincang-bincang santai agar kita jangan murtad, saudara terkasih. Sebab itu kita harus teguh, harus bersyukur dalam segala macam badai pencobaan, karena semuanya itu untuk menguji iman kita yang nilainya lebih berharga dari emas perak yang ada di dunia ini. Saudara terkasih, lebih berharga nilainya di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, untuk kita pada saat ini bincang-bincang santai agar kita jangan murtad, saudara terkasih. Untuk mengenai kita jangan murtad, begitu banyak yang harus dikatakan, tapi betapa sulit untuk menjelaskan, saudara terkasih. Karena saudara terkasih, kita lambat mendengar. Karena kita lambat mendengar, saudara terkasih. Betapa kita, saudara terkasih, dilihat dari segi waktu, seharusnya kita sudah menjadi pengajar. Sudah menjadi pengajar. Tetapi kita, saudara terkasih, masih hidup, masih meletakkan pada dasar-dasar pokok pengajaran Allah. Dan kita masih minum susu, masih ingin minum susu, saudara terkasih. Kita masih, saudara terkasih, belajar tentang pokok-pokok dasar akan pengenalan Allah, dan kita masih suka minum susu. Sebab susu adalah makanan untuk anak kecil, saudara terkasih. Jika kita suka makanan minum susu, kita belum mengerti akan kebenaran firman Tuhan, saudara terkasih. Sebab anak kecil tidak mengerti, saudara terkasih, masih suka makanan yang lembut, minum susu, dan bercerita tentang berkat-berkat saja. Tetapi orang dewasa
adalah yang makanannya adalah makanan keras. Saudara terkasih, orang dewasa makanannya adalah makanan yang keras, yaitu orang dewasa sudah mengerti mana yang baik. Panca inderanya sudah terlatih untuk mengerti mana yang baik daripada yang tidak baik, saudara terkasih. Jadi kita, saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, jangan hanya suka mendengar firman berkat-berkat, yaitu minum susu. Itulah kalau kita hanya suka minum susu, firman-firman yang menceritakan, memberikan berkat-berkat, bukan makanan keras yang mengoreksi dosa, yang mengajarkan agar kita menanggalkan segala nafsu, keinginan-keinginan dunia yang membinasakan, tetapi hidup pikul salib, hidup dalam kebenaran. Saudara terkasih, kita harus beranjak dari pengajaran Kristus, daripada dasar-dasarnya, dan kita menuju pada pengajaran yang lebih dalam lagi. Saudara terkasih, jangan kita hanya belajar pokok-pokok dasar, yaitu pembaptisan, yaitu penumpangan tangan, kebangkitan, yang itu semuanya itu oleh karena kehendak Allah kita lakukan, saudara terkasih. Tetapi kita harus lebih dalam lagi dalam pengajaran. Kita harus dikoreksi akan dosa kita. Kita harus hidup pikul salib. Kita tolak semua, saudara terkasih, hidup di dalam daging, keinginan nafsu, tipu muslihat iblis yang membawa kita ke dalam berbagai-bagai dosa, yaitu dosa-dosa kenikmatan dunia, tidak mau menderita di dalam Kristus, tetapi maunya minum susu, diberkatin di dunia, diberkatin saja. Namun datang penderitaan, kita akan menjadi murtad, saudara terkasih. Sebab orang yang sudah pernah diterangi hatinya, saudara terkasih, sudah pernah menerima kasih karunia surgawi, sudah pernah menerima bahagian daripada Roh Kudus, sudah menerima firman Tuhan yang baik, dan menerima karunia-karunia dunia yang akan datang. Tetapi apabila dia murtad, saudara terkasih, apabila dia murtad, susah untuk diperbaharui, saudara terkasih, bahkan tidak bisa diperbaharui lagi, sebab ia telah menyalibkan Yesus Kristus Tuhan bagi dirinya sendiri untuk kedua kali, dan telah menghina korban darah Kristus di muka umum. Sebab itu, saudara terkasih, kita sebagai anak Tuhan suka minum susu, pengajaran berkat terus, tetapi biarlah kita menerima makanan keras, melayani, hidup di dalam Kristus, pikul salib, saudara terkasih, hidup menderita. Jika kita kehilangan nyawa kita oleh karena Kristus, kita akan mendapatkannya kembali. Saudara terkasih, sebab tanah yang menerima air dari hujan terus menerus dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan, saudara terkasih, yang memberkati, yang
berikan hasil bagi yang melakukannya dan menerima berkat-berkat saudara terkasih. Tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri, rumput duri, dan segala yang menghasilkan semak-semak duri, rumput-rumput duri, sungguh tanah itu tidak berguna lagi, dan tanah itu menuju kutub untuk menuju kepada pembakaran. Sebab itu saudara terkasih, betapa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk melakukan firman Tuhan. Sebab dunia ini saudara terkasih tidak memberikan kita kepastian. Jika kita senang pada hari ini, besok kita mungkin menderita. Sebab itu kita harus siap sedia. Jangan kita menjadi murtad oleh karena penderitaan. Dan kita murtad apabila dunia menawarkan sesuatu yang menjanjikan untuk dunia, untuk hidup sementara. Kita harus teguh di dalam iman, saudara terkasih. Jangan kita tinggalkan iman kita hanya untuk dunia sementara. Jangan kita tinggalkan iman kita untuk perkara-perkara sia-sia, perkara jasmani, untuk memuaskan hawa nafsu yang sementara ini, hawa nafsu daging, hawa nafsu daging ini yang akan binasa. Tetapi biarlah kita terima Roh Kudus, firman Tuhan. Itulah yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Matikan segala nafsu, keinginan-keinginan yang sementara ini, saudara terkasih. Sebab saudara terkasih, berkat Tuhan yang membuat kita kaya, susah payah tidak dapat menambahinya. Dan Tuhan memberkati anak-anaknya yang sedang tidur, saudara terkasih, yang sedang berdoa, yang sedang bertekun di dalam iman. Berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya, susah payah tidak akan dapat menambahinya. Sebab itu saudara terkasih, baiklah kita sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun demikian saudara terkasih, firman Tuhan, kita mempunyai suatu yang berharga di dalam diri kita, yaitu keselamatan yang kekal. Saudara terkasih, bila kita menderita di dunia ini, saudara terkasih, itu adalah ujian, dan kasih kita kepada Tuhan dan perbuatan kita kepada Tuhan yang kita lakukan kepada orang-orang kudus, saudara terkasih, Tuhan selalu ingat. Tuhan tidak akan lalai, saudara terkasih, tetapi semuanya itu adalah ujian bagi kita, agar kita teguh di dalam iman, agar kita memperoleh kepastian yang sungguh-sungguh, saudara terkasih, membuat iman kita lebih teguh, saudara terkasih, tidak diombang-ambingkan, menjadi iman yang sungguh berharga seperti emas yang dibakar dalam perapian, untuk beroleh kemuliaan dan kehormatan seperti hambanya Abraham. Saudara terkasih, adalah bapa iman kita yang mengalami pengujian, namun untung begitu tetap teguh, tetap taat, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan walaupun tidak melihat,
walaupun tidak pernah melihatnya, namun Bapak rohani kita Abraham mengasihinya. Dia mengorbankan anaknya Ishak. Saudara terkasih, ia pergi dari tempat daerahnya, di mana ia pergi ke tempat daerah yang tidak diketahuinya, yang diperintahkan Allah kepadanya. Saudara terkasih, begitulah di akhir zaman ini kita harus lebih lagi menambahkan iman kita agar senantiasa kita teguh dalam pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Banyak cobaan, banyak tantangan di dalam hidup ini, saudara terkasih, lewat sakit penyakit, lewat ekonomi, dan apapun keadaannya itu, semuanya seizin Tuhan, semuanya itu untuk menguji iman kita agar semakin teguh, semakin kuat, semakin kita teguh dan kita semakin mengasihi Tuhan. Baiklah, kita sebagai anak-anak Tuhan selalu buka hati, terima firman Tuhan, terima Yesus Kristus, dan terima Roh Kudus yang memimpin hidup kita untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Sebab Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang membangkitkan Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Roh Kudus bukan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi apa yang didengarnya dari Allah Bapa. Kiranya kita diberkati hari ini, saudara terkasih, dan biarlah tubuh, jiwa, roh kita, hati, pikiran kita dipelihara dalam kuasa Tuhan yang ajaib, sehingga kita tidak bercacat celah sampai pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus menyatakan diri. Kita pun akan ikut menyatakan diri sebagai anak-anaknya. Kiranya terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Kiranya sampai disinilah bincang-bincang santai kita, dan diberkatilah kita yang datang di dalam namanya. Dan kiranya berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.